Jadi perjuangan pertama Voltaire adalah kebebasan sipil. Ini rumusnya. Nah, yang agak unik ini, Voltaire mendukung kebebasan tapi dia tidak senang dengan demokrasi. Nah, itu khas ini. Beda sama yang lain. Jadi tidak mesti loh orang yang menjunjung kebebasan itu suka demokrasi. Dia setuju monarki, raja tapi yang konstitusional. Yang raja ini disetir oleh konstitusi, bukan raja yang sewenang-wenang. Orang hebat, angkatlah jadi raja, tapi dia dikerangkai oleh konstitusi. Mungkin Indonesia lebih pas kayak gini, karena rakyatnya susah mikir sendiri, tidak mandiri, gampang dibohongi. Perlu ada seorang raja yang luar biasa. Kalau bahasanya Plato, raja filosof. Philosophers king, king of philosopher. Nah, jadi raja filosof ini orang yang paling layak jadi presiden. Jadi kita tidak butuh insinyur, kita tidak butuh sarjana pertanian, dokter pertanian, kita tidak butuh. Kita butuh filosof. Orang yang bisa berpikir dalam, bisa berefleksi, bisa, ya itu filosof kan jadinya itu. Tidak harus dia pintar terjun ke lapangan, tapi dia bisa ngatur orang. Dia dengan karismanya bisa mencari solusi-solusi problem bangsa. Dan itu raja. Meskipun raja itu syaratnya, kalau katanya Voltaire, dia harus memberikan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama selain konstitusi. Dan dia raja harus toleran, tidak boleh memihak pihak-pihak tertentu dan menganaktirikan pihak-pihak lain. Monarki konstitusional. Terus Voltaire tidak percaya demokrasi, karena bagi Voltaire ada orang pintar, tapi kalau rakyat secara keseluruhan itu pasti tidak pintar, pasti tidak cerdas. Karena kecerdasan, kepintaran itu mungkin sifatnya agak elitis. Ada orang kritis, tapi pasti tidak semua orang kritis. Kalau mendengarkan pendapatnya semua orang, mungkin yang lebih besar adalah orang yang tidak kritis. Maka katanya Voltaire, tidak, justru dengan demokrasi akan kelihatan bodohnya masyarakat. Kan kita kelihatan bodoh kan tiap pemilu dibohongi ya sih manut baik. Dibohongi janji-janji, dibohongi pilih-pilih. Voltaire punya kata mutiara, I would rather obey one lion than, itu salah nulisnya, harusnya pakai A, than 200 rats of my own species. Aku lebih suka mematuhi seekor singa daripada ratusan tikus. Demokrasi itu kan ratusan tikus. Perwakilan kan kita milih satu tikus di antara banyak tikus. Enggak, lebih enak dipimpin singa satu aja, sukses deh. Ada presidennya, ada hayam wuruknya. Urusan Gajah Madanya bisa kita pilih, tapi yang dibutuhkan hayam wuruknya, singanya yang punya karisma, jadi yang di puncak, jadi raja. Dan peringatannya Voltaire menurut saya harus kamu ingat, it is dangerous to be right in matters on which the government is wrong. Hati-hati ya, meskipun kamu benar, tapi kalau pemerintahnya salah, kamu akan bahaya. Ya karena pemerintah itu punya kekuasaan. Jadi hati-hati. Dalam urusan pilkada misalnya, besok pemerintah memutuskan pilkada lewat DPRD, sementara menurutmu yang benar itu ya langsung. Tapi dalam posisi seperti ini, itu dangerous. Hati-hati, mending kamu ikut pemerintah aja daripada kawan. Nah itu pragmatis politiknya Voltaire. Jadi dia nyari monarki konstitusional dan dia tidak percaya demokrasi. Jadi jangan salah ya, yang gak suka demokrasi bukan cuma kelompok-kelompok keras. Filosof juga ada yang gak suka demokrasi. Bahkan filosof modern lagi, bahkan pelopornya pencerahan lagi. Itu bisa kamu jadi ya demokrasi itu salah satu
sistem di antara banyak sistem. Apa nggak ada kelemahannya? Banyak. Cuma bagi banyak orang, demokrasi itu di antara sistem yang lain itu kelemahannya paling sedikit. Apa ya begitu ya nggak tahu. Karena pengalaman sejarah, kalau era kontemporer yang sukses dengan demokrasi hanya beberapa negara. Sukses sekali dengan beberapa. Yang demokrasi tapi rusak juga banyak. Sementara yang model monarki kerajaan yang sukses juga banyak. Kalau modelnya monarki tapi presidennya, khalifahnya kayak Umar bin Abdul Aziz, gak apa-apa. Meskipun demokrasi tapi presidennya kayak siapa ya, presiden yang rusak itu ya lebih baik gak? Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa, khalifah tapi sufi. Waktu dia mau meninggal, bajunya itu lusuh, sudah robek-robek. Menteri-menterinya bilang ke istrinya, Bu Khalifah, mbok bajunya Khalifah ini diganti. Masa raja bajunya robek-robek, sudah mau meninggal lagi, nanti banyak tamu yang takziah kan gak enak. Istrinya bingung, mau diganti pakai baju mana lagi? Oh, bajunya cuma itu. Oh, itu kan luar biasa kan juga. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu dia dideklarasikan jadi khalifah, dia sedih luar biasa. Dia lari-lari pulang dan nangis sehari semalam di rumah. Jadi kalau sekarang kan begitu dideklarasikan langsung sujud syukur. Umar bin Abdul Aziz nangis, dia lari pulang. Hari pertama kerja kecapean, begitu pulang mau tidur dimarahi sama anaknya. Anaknya kecil, umur 6-7 tahun. Ditanya anaknya, ayah sampai mau apa? Mau tidur. Loh kok sampai berani tidur? Masih banyak orang dizalimi, masih banyak rakyat miskin, masih banyak. Jadi kok sampai berani tidur? Apa ada jaminan besok bisa bangun? Jadi Umar bin Abdul Aziz langsung astagfirullah. Jadi mau tidur gak jadi. Nah kalau ada kayak gini aku model kerajaan juga gak apa-apa. Itu mungkin antara lain maunya sih. Jadi lebih baik dipimpin oleh satu singa daripada 200 tikus. Nah, kita sekarang kan diwakili oleh DPR yang memang semuanya ya tikus. Dirugi gitu kan. Mending nyari satu aja yang benar-benar singa. Oke. Ya ini yang agama. Jadi kalau manusia ingin bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi agama. Agama di sini maksudnya agama yang institusional, bukan spiritualitas. Agama yang sudah terorganisir. Katanya Voltaire, the root of all evil in the world was organized religion. Akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal. Agama yang melembaga. Agama itu selalu memaksa orang untuk percaya. Nah, termasuk juga sistemnya. Sistemnya kan sistem kependetaan. Sistem kependetaan itu tidak salah orang percaya pada Tuhan. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang merasa dia dikasih hak oleh Tuhan untuk mewakili dirinya. Para pendeta. Dan manusia dipaksa tunduk oleh para pendeta itu. Dan inilah sumber dari segala sumber kemalangan manusia karena agama. Selalu disetir. Itu kan kayak saya bilang di 3 minggu yang lalu. Bahkan di Eropa abad tengah itu gereja, para pendeta punya hak, yang namanya hak atas paha. Jadi hak atas paha itu kalau ada manten, malam pertamanya manten itu pendetanya boleh ngetes, boleh ngecek lah biar nggak ngetes. Nah, ngecek mempelai putrinya ini benar-benar perawat apa enggak, orang baik apa enggak. Jadi di malam pertama itu pendetanya duluan. Itu namanya pendetanya punya hak atas paha. Yang sekarang ya kayak gini sudah nggak ada. Kalau masih ada kamu pindah aja jadi pendeta.
Iya, lumayan kan ada di pendeta. Loh, kalau di Indonesia itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa dapat banyak itu. Oke. Sayangnya di Islam nggak ada ya kan. Hak atas paha dan sekitarnya. Oke. Voltaire mengkritik bahwa teologi itu logika sih tapi tanpa penalaran. Sifatnya sangat abstrak, matematis, nggak melihat realitas. Makanya logika tanpa penalaran. Orang sibuk apa dia ngomong apa. Orang miskin nggak bisa makan, orang susah secara politik ditindas dia malah bahas kira-kira besok surga itu kayak gimana ya. Itu logika tanpa penalaran. Yuk, pikiran-pikirannya masuk akal, logis, tapi nggak nyambung sama realitas. Dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding, sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dilihat oleh Voltaire sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah. Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik, percaya pada Tuhan. Bahkan katanya Voltaire, kalau Tuhan itu memang nggak ada, kita harus bikin biar ada. Karena memang secara rasional harusnya ada Tuhan gitu. Dari fenomena-fenomena alam, realitas keseharian itu harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada. Cuma bukan Tuhan yang dogmatis yang ada di kitab suci yang kemudian jadi sumber konflik. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang setelah dia menciptakan manusia ditinggalkan untuk ngopeni jadi khalifahnya di alam semesta, dikelola sesuai versinya manusia, besok Allah tinggal menghisab. Mungkin gitu. Dan Voltaire tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya kayak pembuat jarum jam. Buktinya apa? Ya alam semesta ini. Buktinya Allah masih sunatullah, sehingga Allah nggak perlu tiap peristiwa dia intervensi. Sudah ada hukumnya sendiri. Dan kalau kamu mengikuti hukum itu, kamu akan sukses. Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan. Itu pikirannya Voltaire tentang agama. Ya, jadi agama alamiah itu rumusnya gimana sih cara berperilaku sesuai agama alamiah? Itu rumusnya di yang terakhir itu. Hiduplah seperti yang kamu inginkan sudah kamu lakukan pada saat kamu mati. Jadi cita-citamu apa sih? Saya kalau mati pingin gini. Kalau sebelum mati aku pingin ke Afrika, sebelum mati aku pingin punya istri 4, sebelum mati aku pingin. Nah, hiduplah kayak gitu. Terus berbuatlah pada sesamamu seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu. Nah, ini kayak orang Jawa. Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul. Nah, jadi rumusnya agama alamiah itu 2. Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati, dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu aja rumus moralitas agama. Gak perlu capek-capek buka Quran nyari kitab suci. Kalau kamu secara natural ikut itu, insya Allah kamu religius, katanya Voltaire. Jadi tidak harus capek-capek kamu nyari ayat demi ayat, tidak harus capek-capek kamu mencermati apa yang harus dilakukan, apa yang jangan, nggak usah. Hidup aja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami. Kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, itu agama alamiah. Cara menyikapi agama. Yang sangat dibenci lagi oleh Voltaire adalah fanatisme. Jadi agama adalah sumber bencana dalam peradabannya manusia. Kenapa agama jadi begitu? Karena ada fanatisme. Fanatisme itu right
or wrong my country. Benar salah agamaku, kelompokku. Makanya Nabi bilang, laisa minna man da'a ila asobiyah, laisa minna man mata ala asobiyah. Orang yang mengklaim kebenaran jadi miliknya sendiri, dia tidak akan masuk golongan kita. Orang yang fanatik tidak akan masuk golongan kita. Ada yang bilang fanatik pada kelompok nggak boleh Pak, tapi yang boleh kan fanatik pada Islam. Iya benar sih, cuma Islam versimu kan selalu Islam kelompok. Iya kan? Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa. Jadi itu ungkapan yang kalau pakai istilah Voltaire ya itu absurd. Jangan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam. Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu. Jadi sama aja pada akhirnya. Saya kan fanatiknya pada Islam ya Pak, bukan pada NU-nya. Ala Islammu ya Islam NU itu. Sama aja. Jadi jangan fanatik. Apa nggak boleh Pak jadi NU? Boleh, tapi jangan fanatik. Apa nggak boleh jadi Muhammadiyah? Boleh, tapi jangan fanatik. Tidak fanatik itu berarti kamu bisa bilang tidak kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini. Kalau nggak seret dengan pikiranmu, dengan hatimu, kamu bisa bilang tidak. Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa nggak seret, masa kayak gini sih kok aku merasa nggak cocok, tapi nggak berani bilang tidak, itulah tandanya kamu sedang fanatik. Nggak bisa yang lain, harus itu namanya fanatik. Jadi, dan ini kalau agama-agama dia jadi sumber masalah. Kenapa sih sampai segitunya Voltaire? Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatik karena fanatisme agama. Di Perancis tahun 1572 itu pernah terjadi perang Katolik Protestan yang tewas 3.000 orang. Oh, itu kan dahsyat. Zaman dulu korbannya besar-besar, kalau ada sekarang nggak terlalu besar. Kalau perang kan paling perang Afghanistan Israel sekian minggu korbannya paling 1-2 ribu. Zaman itu ya bisa 3-4 ribu, 10 ribu bisa banyak. Kalau di Indonesia apa lagi? Tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berapa jumlah? Ya, aku heran itu kok nggak ada yang bisa nembak ya? Kok nggak ada yang tembak-tembakan itu kok nggak ada korbannya? Kok nembaknya kemana? Atau nggak ada yang titis atau gimana ya? Tentara sama polisi itu. Oke, jadi ya zaman dulu korban. Kalau di Indonesia yang korbannya besar itu paling ya kecelakaan orang rekreasi. Naik bis itu baru korbannya besar. Tapi di zaman itu di Perancis, perang antar kelompok aja bisa 3.000 orang tewas. Dulu zaman perang dunia kedua tinggal dihitung berapa ribu orang. Jangankan itu, yang siapa? Hitler aja membasmi orang Yahudi 6.000 lebih. Bayangkan 6.000 orang itu kampus, sak dosennya, sak rektornya, sak tukang sepeda dibunuh semua sama Hitler. Oke, nah Voltaire nulis surat, ada Frederick ketiga penguasa saat itu, dia bilang kepercayaan yang membabi buta akan memecah persahabatan, merusak persaudaraan, menghantam orang baik-baik dengan tangan si gila yang kerasukan. Fanatisme itu pasti bikin orang gila, apalagi kalau pas bareng-bareng. Kenapa sih kok ada orang bisa ganas kalau pas bareng-bareng? Ya, karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng-bareng. FPI itu bisa ganas ya gitu ya karena pas bareng-bareng, mereka sendiri-sendiri nggak bisa. Nggak wani. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng-bareng ada cewek lewat terus suwi. Jadi kalau sendiri-sendiri ketemu kamu kan gemeteran. Nggak berani ya, mau nyopo aja nggak berani lewat. Tapi kalau ada temannya kayaknya suwi-suwi, ketemu beneran deg-degan gemeteran, nggak berani apa-apa. Itu fanatisme agama. Nah, saya bilang tadi Voltaire agak senang sama Islam. Tadi Voltaire, Islam itu manusiawi loh, ajaran-ajarannya. Orang nggak boleh nggak nikah, itu manusiawi.
Yo, agama ya agama, tapi jangan segitunya. Boleh kaya, boleh itu manusiawi. Tidak ada jalan ekstrim dalam Islam. Puasa ya puasa, tapi ada bukanya. Kaya ya kaya, tapi ya zakatlah. Miskin ya miskin, tapi ya jangan tamak, kan gitu. Jadi Islam itu bijaksana, ketat dalam rangka care tadi, apa-apa diurusi dan manusiawi. Dan bagi Voltaire Islam lebih konsisten. Contohnya ya dia, yang dilihat dia Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sangat toleran terhadap agama lain. Meskipun dia menjelajah kemana-mana, menguasai sepertiganya dunia saat itu, zaman dia jaya-jayanya. Voltaire juga kagum pada Nabi Muhammad, panglima perang, nabi, penakluk, pembuat undang-undang, kan? Perkasa luar biasa, tapi juga lembut luar biasa, pinter luar biasa. Dia bisa jadi raja tapi milih hidup miskin. Itu kan Voltaire terkagum-kagum gitu kan. Nabi Muhammad itu kan kalau mau dia bisa jadi raja kaya raya, menaklukkan sepertiga dunia, tapi yo Nabi lebih suka tidur di bawah pohon, nggak pakai baju. Pernah 3 hari nggak makan, sehingga sabuknya diganjel sama batu. Jadi sabuknya diganjel sama batu 3, karena kalau nggak diganjel sabuknya mesti melotrok, karena perutnya melempet. Jadi akhirnya diganjel batu. Jadi waktu rukuk dan sujud itu bunyi ludak gitu kan, sahabat-sahabat yang senduh. Nabi ini jangan-jangan sakit, jangan-jangan sudah osteoporosis, tulangnya bunyi. Tapi habis sholat ditanya, Nabi sakit sampean? Enggak sakit sih, cuma ini loh batunya bunyi. Karena sudah 3 hari gak makan. Iya kan? Jadi Nabi memilih hidup seperti itu. Padahal dia bisa hidup mewah-mewah. Rumahnya aja cuma 2x2 meter. Berbeda jauh sama kos-kosanmu. Kamar kosmu aja bisa 3 meter. Tapi cuma 2x2. Dan itu bikin kagum Voltaire. Jadi manusia yang dahsyat melahirkan peradaban baru yang luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Manusia yang paling dicintai Allah dari semua manusia yang lain sejak Nabi Adam, tapi hidupnya cuma kayak gitu aja. Oh, itu kan membanggakan bagi Voltaire. Voltaire yang meyakini kayak tadi moralitas universal itu ada, keabadian jiwa itu ada, pembalasan itu ada, meskipun dia seorang deis. Moralitas universal berarti baik buruk yang pakai dasar akal, itu ada. Nah, ada banyak. Sudah jam 10. Harusnya tak jelasin detail-detail, tapi ya loncat-loncat pelan-pelan aja ya. Saya punya banyak. Kalau kamu buka internet ada banyak kata mutiara yang dipetik dari bukunya Voltaire karena karyanya banyak. Tak bawa ke sini beberapa. Misalnya ini, to learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize. Kalau kamu ingin tahu siapa sih yang mendominasi kamu, yang menghegemoni kamu, yang nyetir hidupmu, gampang. Carilah siapapun orang atau lembaga yang kamu tidak bisa mengkritik. Berarti orang atau lembaga itulah yang sekarang menghegemoni kamu. Apakah itu dosen, apakah itu orang tua, apakah itu organisasi intra, ekstra, yang kamu gak bisa mengkritik dia, berarti kamu sedang dihegemoni olehnya. Nah, itu istri. Termasuk pacar. Kamu kalau gak jemput dimarah-marahi, gak SMS sehari aja dimarah-marahi, terus terpaksa kamu tiap hari SMS dan jemput. Nah, itu berarti kamu tak boleh kritis, berarti dia sedang menghegemoni dirimu. Kamu sedang didominasi. Jadi gampang cirinya. Kamu manusia terjajah atau manusia bebas, cari aja variabel-variabel hidupmu. Ada gak yang kamu gak berani kritik? Jangan. Nah, kalau dosen yang itu jangan. Ustadz ya, doa kualat nanti. Oh ya sudah, kalau ada yang kayak gitu berarti ada memang variabel-variabel yang menghegemoni hidupmu.
Itu pepatah pertama. Ini enak kalau kamu pakai. Life is too short, time too valuable to spend it in telling what is useless. Jangan terlalu banyak ngomong yang tidak ada gunanya. Hidup itu singkat, waktu itu berharga. Eman-eman waktumu, eman-eman hidupmu, isi dengan yang baik-baik. Jangan suka nongkrong, ngobrol yang gak jelas. Nah itu nasihatnya Voltaire. Mending baca buku, mending nulis, ada gunanya. Jangan salah, Voltaire ini, kalau di sini ada yang ahli minum kopi, Voltaire ini maniak kopi. Satu hari dia bisa menghabiskan 40-50 cangkir kopi. Iya. Satu ketika dia pernah diingatkan sama dokter Voltaire, ketika dia umurnya 55 tahun. Voltaire, kopi itu kayak racun yang jalannya lambat. Hati-hati kamu bisa meninggal. Jawabannya Voltaire, oh benar sampean. Berarti sampean benar. Karena sampai 55 tahun ini loh saya masih belum mati-mati. Berarti memang jalannya racun ini lambat banget. Gitu ya. Jadi dia ahli kopi. Dan pencerahan Perancis itu lahir karena diskusi-diskusi di warung kopi, di kafe-kafe. Yang paling terkenal kafe namanya La Regency. Di situ Voltaire dan kawan-kawan senengane nongkrong terus diskusi rame-rame yang saya nggak tahu kalau di Jogja sekarang kafe mana yang temannya nongkrong para filosof. Belandungan ngomong. Nah itu gitu, nggak apa-apa. Jadi yang suka kopi sekarang ada temannya Voltaire. Ada lagi yang maniak kopi, Khalil Gibran. Itu nggak bisa hidup tanpa kopi. Ngopi terus pokoknya. Sip. Ya Voltaire ini sebenarnya, Voltaire ini fotonya kelihatan gagah, tapi dia sebenarnya kecil. Iya, tingginya cuma 160 cm. Cm ya, 160 ya, tapi 60 cm, 160 meter ya tak. 10 cm, banyak loh, jangan salah. Kamu yang merasa kecil, pendek kayak saya, jangan minder. Banyak tokoh besar yang pendek. Genghis Khan itu cuma 154 cm. Genghis Khan penakluk dunia yang kamu anggap dia bisa membunuh orang tanpa gede, itu tingginya cuma 154 cm. Jadi aku gini cuma. Loh, tapi gak ada orang berani deket-deket dia, bisa habis. Ya kan? Mahatma Gandhi kayak Voltaire, 160. Astronot yang pendek, jangan malu jadi astronot, Yuri Gagarin, yang astronot Rusia yang nyampe bulan pertama itu tingginya cuma 157. Maradona aja cuma 165. Messi itu sebenarnya sekitar itu, cuma Messi diterapi di Barcelona jadi agak tinggi dikit. Nah jadi ya berbahagialah orang-orang pendek. Seru kan? Napoleon itu juga pendek, kita 160. Charlie Chaplin 165. Oh, jadi banyak orang pendek. Jadi karena saya merasa pendek, tak cari tingginya tokoh-tokoh itu berapa. Ternyata temennya banyak, jadi aman. Tenang aja, masih bisa jadi orang dahsyat meskipun pendek. Oke. Ini bagus juga, katanya Voltaire, judge man by his question rather than his answer. Nilailah orang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Kalau jawaban bisa apalan, tapi kalau pertanyaan itu melambangkan sejauh mana dia bisa menangkap persoalan, kemudian mana yang dia tidak paham. Jadi judge man by his question rather than his answer. Ada lagi, ini bagus. I have never met but one prior to God, a great short one. Oh Lord, make my enemies ridiculous, and God granted it. Katanya Voltaire, doaku pada Tuhan itu cuma satu. Aku gak pernah doanya, cuma doanya itu yang aku ucapkan, yaitu wahai Tuhan, buatlah musuhku tampak bodoh.
dan Tuhan mengabulkan doaku. Nah, jadi nggak usah doa macam. Dia pernah satu ketika waktu dia diasingkan di Inggris, orang Inggris itu kan benci luar biasa sama orang Perancis. Nah, waktu dia diasingkan di sana, itu dia dimarahi orang banyak, bunuh aja orang Perancis, bunuh aja orang Perancis. Nah, terus Voltaire teriak-teriak, loh kamu kok ngomong gitu? Apa tidak cukup hukumanku bahwa aku jadi orang Perancis? Kok aku tidak lahir di Inggris? Itu kan hukuman yang luar biasa bagiku. Terus orang-orang, oh iya ya, berarti kamu sudah menderita ya jadi orang Perancis. Kalau gitu ya sudah. Itu sebenarnya doanya dikabulkan. Buatlah musuhku tampak bodoh, dan Tuhan mengabulkan. Jadi itu kan di antara hidup yang bahagia itu kan orang yang nggak kamu senangi kelihatan bodoh, kelihatan susah, kelihatan sumpah kan itu. Dan itu yang didoakan oleh Voltaire. Jadi dia nggak pernah minta macam-macam, dia mintanya biar musuhnya kelihatan bodoh. Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Mereka yang bisa membuatmu percaya pada hal-hal absurd, maka mereka yang akan bisa menggiringmu untuk melakukan tindakan-tindakan keji. Orang yang bisa membohongi kamu dengan mitos-mitos yang gak jelas, mereka yang bisa membohongi kamu juga untuk melakukan perbuatan keji. Tenang aja, kalau kamu mati 76 bidadari langsung menyambutmu. Oh, itu kan absurd kan, cerita-cerita kayak gini. Tidak jelas maksudnya, tapi dimasukkan padamu, dan akhirnya kamu mau juga melakukan perbuatan-perbuatan keji. Barang siapa ikhlas dimadu, maka surga menantinya. Wah, itu kan dimanfaatkan kayak gitu akhirnya. Ketika banyak orang percaya hal-hal absurd, maka orang yang kamu percayai inilah nanti yang mendorongmu pada perbuatan-perbuatan keji. Mari kita jihad, balasannya langsung surga. Mari kita bantai Yahudi. Ya itu terus. Jadi mereka yang bisa mengiringmu pada hal absurd, mereka pula yang akan membawamu pada perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini yang bagus. When it comes to money, everyone is on the same religion. Nah, kalau urusannya duit, setiap orang agamanya sama sudah. Jadi pokoknya duit itu suatu kakek, nggak mikir macam-macam guys. Apakah kesolehan, apakah yang penting ada yang bayar apa enggak, itu beres. Ada uangnya apa enggak. Uang itu kan, uang memang tidak penting. Dia tidak boleh uang jadi nomor satu, tapi uang dibutuhkan di semua nomor. Nah ya kan, kamu tidak boleh memposisikan uang di nomor satu, karena dia nomor 2 juga butuh uang, nomor 3 juga butuh uang. Jadi when it's come to money, itu kan gambarnya Rojovat sama Bus itu kan. Ya itu kan urusannya uang juga. Agamanya beda tapi uangnya sama. Jadi when it comes to money, everyone is of the same religion. Agamanya podo. Dan yang terakhir, nasihat bagus dari Voltaire, don't think money does everything, or you are going to end up doing everything for money. Jangan kamu anggap uang itu bisa melakukan segalanya. Kalau kamu punya anggapan semacam ini, maka kamu akan berakhir dengan melakukan segalanya demi uang. Itu dalam ini. Ini PR-mu, coba kamu pikir nanti di rumah. Kalau menurutmu uang adalah segalanya, maka akhirnya kamu akan melakukan segalanya demi uang. Ya kan? Kalau apa-apa uang, maka kamu tidak akan mau apa-apa kalau nggak ada uangnya, kan gitu. Kalau kamu sudah bilang ya nggak bisa pak, apa-apa yang butuh uang, itu berarti kalau nggak ada uangnya kamu tidak akan melakukan apa-apa. Itu Voltaire. Ya ini semacam cuma pengantar ya, sebenarnya masih panjang, masih luas sekali pikirannya Voltaire. Saya cuma mancing-mancing aja malam ini, nggak mungkin tak omongkan sekali. Yang berminat cari aja di internet lah, mungkin ada beberapa website yang bisa kamu unduh beberapa novelnya gratis, termasuk yang sudah diterjemah dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia ada beberapa buku yang bagus, cuma saya lupa judulnya.
Yang saya ingat ada beberapa novelnya tadi. Si Lugu baru tak baca waktu aku semester 2 atau semester 3 S1, itu judulnya Si Lugu. Terus ada juga Si Pendeta. Cerita-ceritanya agak satir. Agak, misalnya ada orang baik, orang ini baik banget sampai dibohongi orang ini. Ini kan satir. Kritik pada agama, kritik pada filsafat. Nah itu karakternya Voltaire. Oke, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Jam 10 ya. Kalau ada yang mau tanya, mau diskusi, mungkin forum ini terbatas, waktunya nggak luas, boleh ketemu saya di luar, mungkin di kampus, di UIN atau Facebook boleh. Cuma biasanya paling nggak Facebook tak buka 2-3 hari sekali ya. Kalau tiap hari mungkin enggak. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Karena ya memang ruangnya space, waktunya agak sempit. Kalau talang jadi sampai jam 11 mungkin kamu juga, apalagi saya, kasihan.